Ya, kita lanjut lagi ya. Nah, untuk yang bab 7 sudah habis ya, terakhir ya sampai destroy ini ya. Sampai destroy, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke bab 8. Misi Permisi Pak Pak. mau tanya. Oh, ada 2 orang mau bertanya. Siapa dulu? Duluan Terserah. Adrian. Kalian dulu nggak Oh, apa-apa. Adrian dulu aja. adu Nggak apa. panco aja berarti. Ya udah. Ya, Saya harus. dulu. Oke. Saya ingin bertanya yang before create tadi, Pak. Ha-ha. Itu sama created, before create sama created. Nah, kalau misalnya kita tadi seperti yang Pak Adi bilang, kayak kita mau load API itu, Mm-mm. eh, kenapa harus di created, Pak? Malah bukan di before create-nya. Padahal kan ketika load API itu kan butuh waktu lama kan, Pak. Jadi Oh, kalau maksud saya kalau misalnya di created itu, apakah nanti bukannya malah ketika load website gitu jadi lebih memakan waktu? enggak juga sih. Apa namanya? Kalau ini sebenarnya kalau dari sisi waktu ini enggak gitu selisih. Nah, masalahnya gini. Lihat lagi ke sini tadi. Apa? Kan ini ya, kalau kalau before create itu kan yang dibikin baru event doang sama life cycle ya, inisialisasi awal. Masalahnya variabelnya belum dibikin. Nah, setelah before create ini baru bikin variabel ya. Setelah itu baru nge-trigger method created. Nah, jadi gini, kalau misalnya nih kamu bikin apa sistem informasi untuk registrasi mahasiswa ya, kamu butuh data seluruh mahasiswa. Di sini saya siapin list mahasiswa gini ya. Isinya kosong ya. Nah, data list mahasiswa ini mau saya ambil dari API ya. Nah, kalau saya bikinnya ngelotnya di sini, saya fetching API di sini. Nah, terus saya mau simpan di sini nggak bisa ya. Nah, di sini nggak bisa. Misalnya saya add ya, add data dari API-nya sini ya, add mahasiswa gitu misalnya. Nah, ini kan nggak bisa karena variabel ini belum ada. Gitu. Masalahnya di situ. Nah, ini baru bisa dilakukan di sini. Nah, kalau di sini bisa ya. Di sini bisa karena variabelnya sudah dibikin variabel ini. Gitu. Cuman itu aja sih masalahnya. Ya. Karena di sini Baik, Pak. jadi saya bilang agak percuma kalau ngambil API dari sini karena variabelnya belum bisa di sini. Ya, kita nggak bisa ngakses variabel apapun di sini di before create gitu. Eh, Hmm. tapi itu ini kan posisinya berarti udah dapetin data ya Pak, ini yang di bawah yang created ini. Ini udah posisinya udah. Nah, maksud saya kalau misalnya proses dapetin datanya ditaruh di before create tuh bisa nggak Pak? Oh, nah masalahnya dari sini nanti ngelemparnya data ke sini gimana gitu. Oh, baik Pak, Ya ya kan? ya. Mm-mm. Ya Baik ini Pak, terima kasih Pak. Ya. sip, mantap. Kan perantaranya kan harus pakai variabel yang ada di sini. Penampungnya itu loh, ya kan? Jadi di sini masalahnya nggak bisa ngakses variabel. Ini pasti error gitu, ya. Kita nge-add list mahasiswa .add, list mahasiswa undefined. Ya, nggak ada variabel list mahasiswa. Jadi ini nggak bisa dilakukan, ya. Ini nggak kebaca gitu. Kalau kita bikin variabel dari nol, gini bisa, ya. Tapi masalahnya variabelnya nggak bisa dilempar, ya. Nah, kita mau bikin kayak gini, ini nggak error, ya ini jalan. Tapi gimana caranya ngelempar ini ke sini? Nah, itu juga nggak bisa dilakukan masalahnya. Gitu. Jadi ya mau nggak mau memang harus di fase yang graded ini, ya. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Mantap. Ada lagi pertanyaan yang lain? Mungkin tadi siapa? Misi Pak mau tanya. Tadi untuk yang apa yang di destroy itu kan kayak nggak hilang kan Pak? Apa mungkin itu belum refresh atau gimana ya? Atau mungkin ada mekanisme untuk refresh gitu nggak Pak? Kalau misalnya kayak datanya nggak up. Harusnya sih enggak. Mungkin gini aja, sebentar mana tadi? Harusnya sih objeknya sudah beneran hancur ya. Mungkin saya coba lagi. Ya ini kan anu ya. Kalau di apa di konsol ini kalau saya mau ngeprint ya, saya mau ngeprint foo dot message misalnya. Sebentar. Tadi namanya apa sih? Variabelnya ini. Oh, var login. Kok login sih? Nah. Oke, di sini ini objeknya kan sudah di mount ya, objeknya sudah jadi ceritanya ya. Saya mau ngeprint foo.message ini ya. Nah, ini kan keluar hello world nih. Terus saya pencet destroy. Nah, sudah hancur kan? Nah, ini kalau saya ketikin foo.message, loh masih ada ya?
Bentar. Lulu, ya ini objeknya nggak hancur berarti ya. Harusnya ini nggak bisa juga ya. Saya pencet ini harusnya nggak bisa atau sebentar ini jangan-jangan ini. Loh, tapi ini anu ya. Ketika saya pencet ini ya, saya panggil perintah bular destroy ini ke trigger ya masalahnya. Dua ini. Before destroy sama destroy tadi harusnya sudah hancur ya. Tapi anehnya ini kok saya akses masih bisa ya. Iya. Ya memang ini posisinya setelah saya panggil ini ternyata nggak hancur memang. Betul. Ya, nggak hancur, tapi harusnya hancur. Ya, itu saya juga nggak tahu kenapa. Ya, gitu. Berarti kalau hancur pasti hilangnya ya, Pak? Pasti hilang, diginiin pun nggak bisa. Saya panggil di sini di konsol, saya panggil message gini, harusnya nggak bisa gitu. Objek foo-nya ini udah nggak ada harusnya. Tapi ini masih ada nih. Ya, kita buka. Nah, ini masih ada kan? Ada function message isinya destroy gitu ya, terus ada function hello ya, dan seterusnya ini masih ada semua objeknya. Nah, ini harusnya nggak bisa ya. Gitu. Ini saya juga belum nggak tahu kenapa ya. Waktu saya bikin modul ini kan pasti saya coba ya, ini harusnya bisa ya. Ini harusnya jalan dan isinya yang kedua ini harusnya undefined itu ya, atau null object dan atau semacamnya lah. Kayak gitu. Nah, ini saya juga nggak tahu, nanti coba saya cari tahu dulu ya. Kenapa kok sekarang Oke. nggak bisa? Jadi awalnya tuh saya ngiranya itu karena apa? Mungkin nggak sinkron gitu loh, Pak. Objeknya udah destroy tapi mungkin tampilannya belum atau gimana. Ternyata sinkron. Oh, enggak ya, nyatanya setelah saya print di konsol juga masih ada ya, barusan ini ya. Saya panggil foo dot bla 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 ini ya, setelah saya destroy ini kan. Nah, tapi ini anehnya ya, ini saya destroy lagi, ini nggak jalan lagi, jalannya cuma sekali, jadi objeknya harusnya udah nggak ada ya. Kalau saya pencet ubah, nah ini udah nggak berubah, ya kan? Gitu. Ini udah nggak berubah, jadi entah yang hancur tuh kayak nanggung gitu ya, nggak semuanya hancur ya. Tapi kalau ini saya panggil message, loh di sini masih berubah ya, gitu. Kemungkinan sih yang dihancurkan hanya relasinya aja. Ya, jadi objek foo di sini itu sudah nggak terhubung dengan yang ada di sini, ya, dengan ini. Makanya nih ketika saya ubah, di sini nggak berubah, tapi di sini berubah tetap jadi selamat pagi kan. Harusnya kan ini kalau saya pencet ubah kan jadi selamat pagi nih. Tapi nyatanya enggak. Ya, tapi di sini kalau saya print berubah. Gitu. Jadi kayaknya destroy-nya ini hanya apa namanya? Hanya untuk ini nge-unmount doang ya. Ini kan mounted ya. Terus apa? Nah sekarang kayaknya hanya di unmount doang. Tapi kalau dulu waktu saya bikin ini itu ketika di print ini itu harusnya apa namanya hilang juga objeknya. Objek foo-nya tuh udah nggak ada gitu isinya. Gitu. Tapi kalau sekarang, nah ini kok kayaknya hanya di unmount doang. Memang sudah nggak bisa diapa-apain di sini ya. Tapi entah kenapa di belakang kok masih ada gitu. Ya mungkin memang nggak tahu ya yang baru kayak gitu kali ya. Gitu. Jadi Berarti logikanya fungsi destroy itu apa? Nganulkan objek ya, Pak? Harusnya ya, Pak. harusnya Jadi iya. objek gitu. Harusnya Bukan cuma relasinya aja toh, Pak. betul. Harusnya Kalau ya. sekarang kayaknya hanya memutus koneksi aja gitu. Jadi ini objek foo yang ada di belakang sama yang ada di HTML sudah nggak terhubung lagi. Gitu. Jadi ini ketika saya pencet ya nggak berubah lagi. Gitu. Ini dimatiin di HTML-nya doang. Gitu ceritanya. Sementara sih jawaban saya gitu ya. Agak beda sama Oke, yang Pak. di modul. Siap, Pak. Ya, Mantap. makasih, Pak. Yuk. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke. Ya berikutnya kita masuk ke ini foo CLI ini mungkin nggak lama-lama ya. Ini saya hanya ngajarin bikin. Ini kita sudah mulai masuk ke SPA ya. Tapi ini kita belum mulai coding. Kita hanya bikin project doang pakai foo CLI ya. Oke, pastikan kalian sudah menginstal foo di komputer kalian supaya bisa dipanggil di sini ya. Kalau saya panggil perintah foo, nah itu bisa keluar ini ya, cukup panjang ini ya, foo bla 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 ini ya. Oke, lalu saya sekarang mau bikin di sini ya. Ini folder pertemuan 6 ya, saya mau pindah ke situ. Oke. Nah, di sini saya mau bikin project foo baru ya. Tapi pakai yang sudah pakai konsep ini ya, komponen base ya.
Ya, itu kalau mau bikin SPA harus pakai cara yang ini. Jadi formatnya sudah bukan HTML, CSS, HTML, CSS. Oh, formatnya bukan ini lagi ya. HTML, head, body, dan seterusnya udah nggak kayak gitu. Nah, kita lihat. Oke, untuk bikin project foo, itu perintahnya pakai foo create. Ya, ini foo create, terus nama projectnya apa. Gitu ya. Nah, ini saya bikin namanya foo create, saya coba gitu aja ya. Nama projectnya saya kasih coba. Ini. Saya enter. Nah, nanti ada beberapa opsi yang harus kita pilih ya. Nah, ini. Ini yang foo CLI. Ternyata sekarang sudah ada yang baru ya, tapi saya belum update. Nggak apa-apa ya. Nah, ini kita ada beberapa opsi ya. Bisa pilih foo 2 atau foo 3 ya. Gitu. Terus nah saya pilih yang foo 2 aja sesuai yang sudah kita bikin kemarin ya. Nanti mungkin sambil jalan ya, kita mungkin ganti ke foo 3, cuman saya harus lihat-lihat dulu karena saya foo 3 terus terang belum terlalu banyak belajar di situ ya. Yang saya dalami cuman baru foo 2 aja itu karena foo 3 kan baru ya, barusan rilis. Saya pengen tahu bedanya apa sih gitu loh. Takutnya nanti ada beberapa bagian yang di sini itu nggak jalan gitu ya. Nanti mungkin harus saya sesuaikan dulu ya. Oke, sekarang saya pakai foo 2 dulu ya. Nah, ini saya pakai foo 2, dia akan bikin gitu ya. Oh ya, tadi kan ada pilihannya ya, foo 2 terus ada Babel sama ESLint ya. Babel sama ESLint. Ada yang pernah dengar nggak? Babel, ESLint itu apa? Ada yang pernah dengar? Babel, Babel JavaScript? Saya belum pernah, Pak. Belum pernah. Jadi Babel itu sebenarnya ini standar JavaScript yang baru ya. Pakai ES 2015 apa 16 ya. ECMAScript 2015. Ya itu sebenarnya ini kayak versi JavaScript itu loh. JavaScript itu sebenarnya ada versinya, cuman kita selama ini nggak pernah bahas soal itu mungkin ya di ProgWeb juga mungkin nggak pernah dibahas ya. Kita kan kalau kayak bahasa pemrograman yang lain kan ada versinya tuh. Kalau PHP itu misalnya bahasa PHP kan ada PHP zaman dulu ada PHP 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kayaknya PHP sampai versi 8 ya. Saya nggak update sih, nggak pernah pakai PHP soalnya. Kita coba lihat PHP, nah ya PHP versi 8 kan sekarang kan. Nah, jadi memang bahasa pemrograman itu ada versinya, termasuk JavaScript. Ya, JavaScript itu ada versinya, ada sekian, sekian, sekian. Nah, yang dipakai di sini ya, itu pakai, kalau pakai Babel itu pakai ini, ECMAScript 2015. Ya. Terus maksudnya apa gitu. Nah, di sini ya, kalau kita pakai Babel ini, kita bisa ada ini, beberapa sintaks tambahan, ya istilahnya gitu. Kalau pakai JavaScript yang lama ya, yang sebelum pakai ES 2015 itu apa ya? Ada beberapa source code yang nggak bisa jalan di situ. Contohnya paling gampang adalah import ya. Untuk import itu nggak bisa dilakukan kalau kita masih pakai JavaScript yang lama ya. Tapi kalau kita sudah pakai JavaScript yang baru itu bisa ya. Gitu. Jadi Babel ini sebenarnya compiler buat JavaScript ya. Gitu. Supaya kita bisa pakai JavaScript yang versi baru. Intinya sih kayak gitu. Nah, ini sudah jadi ya, kita buka. Nah, ini ada folder coba ya, saya buka. Nah, isinya seperti ini ya. Nah, ini ada Babel ini tadi ya, yang saya bilang tadi ketika kita bikin project pakai Foo tadi kan kita ada Babel sama ESLint ya. Babel itu sebenarnya ini isinya compiler buat JavaScript ya. Kalau saya buka, loh, ntar ada di Foo, CLI plugin, Babel preset ya. Oke, ya itu kalau mau digonta-ganti di situ, tapi saya nggak pernah ganti sih. Ya, seperti itu. Nah, ini isi folder dari kalau kita bikin project Who ya, pakai konsep SPA tuh isi foldernya kayak gini ya. Seperti ini. Gitu. Nah, terus HTML-nya di mana? Bingung kan? Nah, ini isi foldernya kayak gini loh. Ya, bingung kan? Nah, terus caranya ngeran gimana? Nah, kalau paling gampang sih ngerannya dari sini ya. Ini kan foldernya 06, terus saya masuk ke folder coba tadi ya. Saya terus npm run npm run npm run server.
Nah ini npm ranser. Nah kita bisa akses di sini ya pakai localhost. Jadi ini sudah bikin virtual server di sini ya. Kalau saya buka, nah ini project yang kita bikin folder coba ini tadi loh. Itu isinya seperti ini ya. Itu ngerannya pakai ini npm ranser. Bisa pakai npm ranser ya. Atau bisa juga kalau mau masuk ke folder, ini kan ada folder src di dalamnya ya. Nah ini bisa pakai fooserve ya kalau masuk ke situ. Saya masuk ke folder src, nah di sini kita bisa pakai fooserve ya. Ini sebenarnya sama aja sih. Nah ini juga sama kok. Ini saya refresh ya sama sih hasilnya ya. Jadi bisa pakai npm, bisa pakai foo ya. Terserah sih mau pakai yang mana. Oke, nah sebenarnya source code kita itu ada di sini di src. Jadi kita coding itu di dalam sini. Yang lain itu kita nggak otak-atik ya. Ini nggak akan kita ubah-ubah ya kecuali kita mau ngubah apa namanya ada library yang mau kita ganti ya versinya atau lain-lain misalnya kayak ini ya Babelnya ini mau kita ganti versinya yaitu kita ganti di sini ya atau foo-nya ini mau kita ganti versinya ya kita ganti di sini ya, ini kalau mau ganti ada di ini file package.json ya tapi kalau selama kita nggak gonta-ganti di sini ya ini nggak usah dibuka ya yang kita otak-atik basically hanya ada di folder src ini yang lain kita nggak perlu sentuh ya gitu. Node module sini isinya library ya. Ini banyak banget ini isinya. Wow, banyak sekali. Ya, gitu. Nah, kita coba buka folder src. Nah, ini di sini ada file-file yang berkaitan dengan foo. Itu ada di sini. Kita hari ini belum mulai coding ya, saya hanya tunjukin struktur foldernya aja. Ya, di folder ini file kita ya. File kita tuh nanti ditaruh di sini ya. Ekstensinya .foo. Nah, ini kan kita belum pernah pelajari ya. Kok filenya bisa ekstensinya .foo, terus cara ngerannya gimana? Gitu kan kemarin kan tadi kan kita coding ekstensinya HTML kan, ya wajar ini web biasa gitu ya. Tuh, tapi kok ini ekstensinya .foo, nah kalau dibuka di browser bisa nggak? Ya nggak bisa. Ini saya buka di browser, nah isinya source code-nya ya, yang kebuka malah isi source code-nya gitu. Nah makanya ngerannya tadi pakai cara ini ya, pakai fooserve ini tadi ya. Saya masuk ke folder src, terus saya pakai perintah fooserve ya, itu buat ngeran gitu. Nah otomatis dia akan buka ini landing page lagi endpoint-nya itu adalah main.js ini ya. Main.js dia akan manggil app.foo ya. Nah sekarang kita coba buka isinya ya, dua file ini kita coba buka. Nah jadi di sini di file.main.js itu ada perintah import. Nah, ini loh yang saya bilang tadi. Import ini hanya bisa dilakukan kalau kalian pakai Babel ya. Kalau pakai JavaScript biasa yang versi lama itu kalian nggak bisa lakukan import seperti ini. Pasti error. Import itu apaan gitu kan. Nggak ngerti dia. Ya. Oke, jadi di sini di file main.js ini adalah file yang di run ya. Ketika saya panggil perintah fooserve tadi, terus dia akan bikin virtual server, itu dia akan nge-run ini main.js. Nah, di main.js itu isinya apa? Nah, isinya kita bikin instance dari foo, terus kita mounting. Nah, ini tadi saya bilang ya, kita bikin objek foo di sini. Ya, objek foo-nya ini dia akan ngambil dari kelas app ya, dari file app ini ya. File app-nya ini akan dibikin jadi objek, terus di-render ya, kemudian di-mounting ya ke ini ke apa namanya? ID-nya app. Gitu ya. Jadi foo-nya akan ditanam ke ini, ID app ini. Gitu. Nah, sekarang app.foo-nya isinya apa? Nah, pokoknya file-file yang ekstensinya .foo itu anggap aja kayak sebuah kelas ya. Kayak kelas di Java atau kelas di Python atau kelas di bahasa pemrograman yang lain gitu ya. Nah, sekarang kalau kalian punya file yang ekstensinya .foo itu format filenya seperti ini ya. Nah, kalian lihat ini dibagi jadi 3 bagian. Yang pertama adalah ada tag template di sini ya. Ada tag namanya template. Nah, ini isinya adalah bentuk atau wujud dari komponen ini ya. App.foo ini isinya apa sih? Template-nya kayak apa sih? Gitu loh. Kalau tadi kan kita campur ya, template-nya kita taruh sini ya kan, langsung di dalam objek foo-nya. Nah, sekarang kalau kita di dalam filenya .foo ya, kalau filenya itu ekstensinya .foo itu dipisah-pisah, jadi ada bagian-bagiannya gitu loh. Template-nya itu di paling atas ya. Formatnya begitu. Template selalu paling atas ya.
Nah, itu isinya apa ya? Tinggal dibikin aja, ya. Tinggal kita bikin kayak biasa gitu loh. Seperti itu. Nah, terus di bawahnya ada tag namanya script, ya. Ada tag namanya script. Nah, di script ini kita definisikan kalau misalnya kita di sini punya methods, ya kita tulis di sini kayak biasa kok, ya, kayak biasanya. Ya, methodsnya apa aja, terus kita punya data apa aja. Nah, itu kita taruh di sini. Ya, sama kayak ini. Sama kayak yang kita lakukan di sini tadi, ya. Nah, ini kita kan bikin banyak banget nih. Ada data, ada override ini itu semua dilakukan di dalam sini, ya. Di export default ini loh. Kan kita punya script terus ada perintah export default, ya. Gitu. Ini memang selalu gini ya tagnya export default seperti ini, ya. Export default itu maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika app ini dipanggil oleh apa namanya file yang lain itu dia punya komponen yang didefinisikan di sini gitu loh. Seperti itu, ya. Ini komponennya namanya app, ya. Maka di sini kita manggil dengan nama app, ya. App ini, ya. Ini. Gitu. Nah, terus itu yang bagian yang kedua ya, yaitu script. Nah, yang ketiga adalah style. Nah, ini CSS. Ini selama ini nggak pernah kita bahas, ya. Kalau mau nambahin CSS bisa dilakukan di sini. Ya, misalnya kalau mau ganti warna tulisan, ya ini ada color itu ya. Terus kalau kalian misalnya mau apa namanya kasih background, ya tambahin aja background, ya. Background merah gitu ya. Berarti saya F0000 itu kan merah tuh, ya kan? Jadi app ini isinya merah. Nah, coba saya run lagi yang tadi, ya. Ini langsung ini anu ya. Ini otomatis ke-update ya. Kalau saya nyimpen, saya save, ini otomatis akan di anu kok. Nggak usah di run ulang ya. Nah, ini merah kan? Wes, menyala merah. Ini coba saya hilangin lagi ya. Saya hilangin, saya save. Nah, ini langsung ke-update ya. Tanpa kita refresh loh. Ya, canggih ya. Saya nggak nge-refresh ya. Ini langsung ke-update. Saya tambahin lagi. Saya simpan. No, ke-update kan. Padahal saya belum refresh ya. Jadi kita nggak perlu ngeran ulang ini. Ya. Gitu. Nah, jadi kalau mau nambahin CSS ada di sini, ada tag-nya style gitu. Nah, jadi intinya apa sih? Nah, intinya tuh yang kalau kita pakai Vue ya. Kalau kita pakai yang berbasis komponen seperti ini, satu file Vue itu mewakili satu tampilan. Ya, sudah dikemas secara compact, ada HTML-nya, ada script-nya, sama ada CSS-nya. Itu isi dari halaman ini tadi, ya kan? Itu halaman ini itu semuanya dirangkum di sini. Ya. Gitu. Nanti kalau mau bikin halaman yang lain lagi gimana ya? Kita bikin file Vue yang baru, ya. Saya bikin file Vue yang baru. Saya bikin misalnya namanya login.vue. Nah, kayak gini. Ini harusnya muncul ini tag-nya otomatis ya, ada template, script sama style ya. Kalau saya pakai Vue ini, ya sudah saya bikin sendiri ya. Ada template, terus ada script ya. Sama ada style. Nah, ini. Nanti tinggal HTML-nya kalian taruh di sini, isinya ada input username, password, sama button-nya. Terus ini script-nya, ya bikin metode-metodenya apa aja, variabelnya apa. Nah, terus ini CSS-nya kalian taruh sini. Ini halaman login. Ya, gitu caranya. Ya. Jadi satu halaman diwakili oleh satu file Vue. Ya. Gitu. Nah, nanti untuk pindah-pindah halaman caranya gimana? Nah, itu nanti butuh yang namanya router ya. Teman kita jangan bahas sekarang dulu, terlalu pusing. Ini kan kalau lihat sesuatu yang baru, ini apaan? Kenapa kayak gini ya? Kan nggak biasa kan ini kan? Ya, jadi makanya saya sekarang hanya ngenalin ininya dulu aja. Ya, ngasih tahu strukturnya gitu. Sebenarnya nggak serumit yang dibayangkan ya. Nggak sesusah yang dibayangkan. Tenang saja ya. Nanti kita bahas pelan-pelan ya. Gitu. Nah, ini kalau saya ganti, ya ini kan welcome to your Vue.js.app gitu. Selamat datang. Ya, saya simpan. Nah, ini berubah ya, selamat datang. Nah, terus ini tulisan dari mana nih kok di bawahnya ada bla 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 bla. Ini panjang sekali ya. Padahal di sini cuma ada selamat datang. Nah, jangan lupa ini komponen. Nih, ini namanya kan komponen Hello World. Ya kan? Komponen Hello World kan ada isinya kayak apa gitu kan. Nah, itu kita bisa buka di folder components terus ada Hello World ya.
Nah, kita bisa buka, ini ada folder komponen. Nah, ini Hello World bisa kita buka. Nah, isinya tuh di sini. Yang bawah-bawah ini loh. Forget bla bla bla. Nah, itu ada di komponen Hello World. Nah, forget bla bla bla. Ini juga sama karena ini filenya ekstensinya .foo. Isinya juga sama, ada template, ya, ada script-nya, sama ada style CSS-nya, ya. Gitu. Nah, ini export default. Nah, ini properties-nya message string, ya. Nah, makanya di sini ada MSG, ya. Karena kita definisikan properties-nya di sini. Oh ya, sama ada tipe datanya ya. Ini harus pakai tipe data karena kita apa namanya? Pakai tadi Babel, ya. Pakai Babel tuh agak strict code-nya gitu. Jadi agak lebih toleransinya lebih rendah ya. Harus detail gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi dari satu komponen kita bisa pakai komponen lain juga. Ya, ini contohnya dari komponen app.foo, saya ambil komponen Hello World ya. Nah, Hello World-nya saya pasang di sini. Ya, seperti ini. Ini Hello World. Ya. Nah, makanya kontennya bisa ada ininya juga. Nah, ini kan dari komponen Hello World yang ini. Ya. Kalau yang atas ini itu dari sini doang, dari app.foo. Ini image, itu yang atas ini. Yang bawahnya ini selamat datang tuh, ya ini selamat datangnya juga dari Hello World sih. Cuman kita tulis di sini ya. Sama dia di load di sini ya. MSGA ini. MSG di sini. Gitu. Ya, mungkin sampai sini aja untuk materi hari ini. Saya baru jelasin ininya doang ya. Persiapan memasuki SPA ya. Kalau skripnya kalian nggak usah khawatir, ini skrip-skripnya sama persis kayak Fu kemarin ya. Di sini kita bisa pasang kayak kemarin VON, VBind dan lain sebagainya, kita bisa tulis di sini ya. Ya kayak di sini nih ya. VON, VBind itu. Paling yang perlu dibiasakan hanya ini, ada beberapa tag tambahan kayak export default-nya apaan, terus caranya ngimport gimana. Nah, terus di main.js nih ada mounting ini ngapain ya. Terus instansiasinya di sini. Nah, nanti sama ini, apa namanya, kalau kita perlu ada deklarasi sesuatu yang global, ya misalnya kita deklarasi satu variabel yang bisa dipakai di semua komponen, itu kita deklarasi di sini. Ya. Nah, caranya gimana? Nah, itu besok aja. Oke, kayaknya sih itu ya di sini ya. Ini saya ngajarin Fuserve, terus ini isi dari komponen itu ada ini. Ya. Oh, nanti kalau masih ada waktu, saya ajarin ini ya, seperti yang saya bilang kemarin, SCSS ya. Ini CSS yang baru ya. Zaman sekarang pakainya ini SASS ya atau SCSS ya. Ini CSS yang bisa coding. Wah, kalau CSS kan selama ini hanya deklarasi-deklarasi aja ya. Kayak ini misalnya fontnya ini, color-nya ini, text align ini, marginnya sekian, ini sekian itu ya. Bisa nggak kalau misalnya marginnya ini kita ubah jadi dinamis gitu. Jadi kalau layarnya misalnya ada kontennya banyak, ini saya kecilin marginnya, kalau enggak saya besarin dan lain sebagainya. Ya selama ini bisa, tapi kita lakukan di JavaScript ya. Nah kalau pakai ini, itu kita bisa lakukan langsung di sini ya, di CSS. Itu pakai ini ya, SASS. Itu. Ini barangkali ada yang mau baca-baca. Ini kalau masih sempat aja ya saya ajarin. Kalau enggak ya kita pakai CSS biasa juga nggak apa-apa. Karena fokus kita kan bukan di CSS, tapi ke ininya, foo-nya. Itu ya. Oke, itu aja mungkin dari saya, kayaknya udah ya ini ya. Oke, import ya, cuman itu aja sih. Minggu depan itu ya ngambil data dari API. Wah, langsung agak kompleks nih ya. Ini pakai Axios namanya ya, buat ngambil data dari API ya. Kita ngambil data dari API, kita tampilin di tempat kita gitu ya. Oke, minggu depan tuh pertemuan terakhir ya sebelum UTS ya. Sampai situ kita, sampai HTTP request, habis itu apa lagi sih? Saya lupa urutannya. Router. Oh ya, jadi minggu depan kita masih pakai satu halaman ya, single page.
ya. Nanti setelah UTS kita kan belajar full router ini buat pindah-pindah halaman ya. Karena ini kan berbasis komponen ya. Kalau kalian lihat ini kan basisnya sekarang komponen. Nah, komponen ini kan ya, nggak bisa dipanggil via URL nih ya. Nggak ada filenya dot bla 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 gitu kan nggak ada ya. Nah, caranya gimana kalau mau pindah halaman? Ya ini pakai router gitu. Router itu intinya masang ini, kalau misalnya saya punya halaman ABC gitu, nanti yang harus dipanggil komponennya apa di halaman ABC. Nah, kayak gitu aja sih. Intinya gitu. Itu full router ya. Dan masih ada lagi, kayaknya ada WAX nih buat state management ya. Ini agak oh sudah ya. Ya nanti foo-nya berarti hanya tinggal beberapa pertemuan ya. Sisanya nanti saya ngajarin untuk servernya pakai Node.js ya. Node.js sama ya. Tadi kalau masih ada waktu sisa, saya ajarin itu SASS ya. Oke, itu aja. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya akhiri. Tidak ada? Oke, ya sudah. Kalau